Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Pada hari ini Senin 10 Agustus 2026, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir yang hidup tahun 257 sampai dengan 205, yang meninggal yang meninggal di abad yang ketiga. Nah, kini marilah kita dengarkan bacaan Injil bersama-sama. Menjelang Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, adapun latar belakang dari ucapan Yesus pada hari ini adalah telah diketahui ada kesepakatan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk membunuh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan mereka memerintahkan kepada setiap orang untuk memberitahu di mana Yesus berada agar mereka dapat menangkapnya. Dengan kata lain, Yesus telah masuk dalam daftar pencarian orang bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan tentu ini telah didengar oleh para murid bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Sang Guru akan ditangkap karena ada kesepakatan untuk dibunuh. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah mulai memasuki akhir hidupnya. Oleh karena itu, ia menanggapi hal tersebut dengan berkata demikian kepada murid-muridnya yang mungkin mulai cemas, takut. Yesus berkata, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Dengan ucapan ini, Tuhan kita Yesus Kristus hendak menyampaikan kepada para muridnya bahwa kesepakatan pembunuhan dia dan kematian dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan untuk menyelamatkan umat manusia. Apa yang akan ia alami memiliki bobot yang lebih tinggi, yaitu melalui kematian dia menunjukkan kemuliaannya. Ucapan ini disampaikan kepada para murid ketika orang-orang Yunani ingin berjumpa dengan Yesus. Yesus katakan, "Kini tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan." Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan amat sangat cerdas Tuhan kita Yesus Kristus mengumpamakan dirinya seperti bijian atau biji gandum. Apabila biji gandum itu disimpan di gudang atau tetap dalam genggaman tangan, dia tidak akan menghasilkan kehidupan yang baru. Dia akan habis bagi dirinya. Dia tidak akan berkontribusi lebih. Tetapi biji gandum itu harus ditanam. Untuk menunjukkan kemuliaan biji gandum adalah tanaman gandum dan menghasilkan biji-bijian bagi kehidupan yang lebih luas. Inilah simbolisasi. Inilah gambaran diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia harus masuk ke dalam tanah, dan dengan itu dia akan mengalami kehidupan yang baru.
yang ia perlihatkan kemudian dalam kebangkitannya, yaitu kemuliaan dia dinyatakan secara sempurna. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan pewartaan ini Tuhan kita Yesus Kristus sekaligus menyampaikan sebuah pesan yang amat sangat mendalam bagi kehidupan murid-muridnya. Selanjutnya ia berkata, yakni barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Inilah kontradiksi Injil kabar gembira. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan nyawanya agar memperlihatkan kepada kita kehidupan kekal melalui kemuliaan Dia bangkit dari kematian. Dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada kita, yaitu kita harus dibenamkan, kita harus kehilangan sesuatu di dalam diri kita. Dengan cara itu kita akan mendapatkan kehidupan, dan sekaligus kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, orang yang mencintai dirinya, kehidupan dia adalah sejenis mencintai ego dia itu sendiri. Apabila orang itu mencintai dirinya, ego dia, maka dia tidak punya kontribusi bagi kehidupan di sekitarnya, bagi kehidupan orang lain. Dan inilah yang menyebabkan kematian. Apabila egoisme itu menjadi culture, menjadi budaya di dalam suatu kehidupan, maka yang terjadi adalah kehancuran kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu hanya dipelihara, dilahirkan, dirawat, dimuliakan ketika orang memberikan diri, bukan orang menyimpan dirinya karena melihara egonya sendiri. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa implikasi atau tindakan praktis di dalam melaksanakan tindakan memberikan nyawa, yaitu sikap melayani. Sangat menarik, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dengan demikian, pelayanan merupakan bentuk pemberian nyawa. Pelayanan merupakan bentuk gandum ditanamkan ke dalam tanah. Kita membenamkan diri kita ke dalam suatu sumber kesuburan, yaitu pelayanan, dan itu akan menghasilkan buah bagi orang lain. Dengan kata lain, di sini dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ketika kita melayani, kita akhirnya sampai pada tahap di mana kita memperoleh kehidupan. Semakin besar orang itu melayani, maka dia akan memperoleh kehidupan dari buah-buah pelayanan. Dan itu kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita memiliki sikap melayani. Dan sikap ini akan menghasilkan kita dihormati Bapa di surga. Sahabat-sahabat orang yang terkasih, Santo Laurentius, seorang diakon, dia melayani sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Kristus melalui gereja, melayani orang-orang miskin, sehingga ia akhirnya menjadi martir. Ketika kaisar pada waktu itu Kaisar Sixtus kedua di Roma, pada abad yang ketiga, meminta kepada Laurentius untuk menyerahkan harta gereja. Laurentius katakan, inilah harta gereja, itu dia mengumpulkan orang-orang miskin, orang-orang sakit, para orang-orang terlantar, orang-orang yang disingkirkan, para pengemis. Inilah harta gereja, ambillah itu. Di sini sahabat-sahabat rohani terkasih, harta gereja adalah penderitaan untuk melayani, dan orang-orang yang menderita itulah adalah bagian dari harta gereja. Apabila kita hidup dalam pelayanan ini, maka itulah kemuliaan iman, kemuliaan hidup Kristiani, yaitu kemuliaan bukan dengan gedung-gedung yang hebat, rumah ibadah yang hebat,
tetapi kemuliaan kita adalah melayani dan melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita kami disadarkan kemuliaan kami adalah dengan melayani. Kemuliaan kami bukan pada harta dan ilmu yang ada pada kami, yang tidak punya dampak kepada siapapun juga. Kemuliaan kami bukan pada kesehatan kami, pada fisik kami yang baik, tetapi pada bagaimana kami menggunakan semuanya itu untuk melayani. Berkatilah pelayanan kami ya Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati sahabat-sahabat rohani sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ibadat. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Siantar, karena jam 10 akan ada pertemuan.